Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia. Jumpa lagi dengan saya Niko Kan, dan tentunya selalu bersama Abang Bandung yang ganteng. Nah sahabat, hari ini berbahagia sekali saya berada di kota Singkawang di Jalan GM Situt, tepatnya di toko obat Chinese tradisional Sentosa. Nah, dan sekarang bersama saya inilah bos kita yang tampan. Dikali jok yang kau gitu tuh. Yang Cian yang 2005. Mau mulai buka toko ini 2005. Berarti hitung-hitung sudah hampir bohong. Iya, hampir 1 tahun lagi 20 tahun. Dan memang toko obat Chinese tradisional di Singkawang itu ada beberapa ya. Yuk kita kan dia. Kita 10 pulang lebih lah. Kurang lebih 10 toko. Lumayan itu ya. Pulang lebih. Jika lihat biasa, jika koi jok, you koi jok deh kali ya, you koi jok deh. Pun yang lah. Nah, kalau Anda punya masalah kesehatan, yang ringan-ringan bos kita bisa tangani. Artinya bisa juga Yang bikin ringan, resep. yang ringan ya. Ingat loh ya yang ringan-ringan. Yang dalam yang berat kita belum pengalaman. Kita ngomong-ngomong, kita kan cinta itu coki ya. Sehingga ini banyak sekali pertarungan. Dan tentunya dewa-dewa yang datang, sifu-sifu yang datang itu juga banyak menerima pasien yang memiliki masalah kesehatan. Ada yang tidak tertutup kemungkinan kan sifu-sifu dewa-dewa itu juga bikin resep. Oh, Iya, tak tahu bisa. koi resep. Jadi sering nggak ke sini? Sering. Sering. Apa? Resep dari situ, tantong, sinsang itu banyak yang bawa resep ke sini. Contohnya salah satu yang di Sedau Pak Kong. Camkong ya? Camkong. Ah. Yang Sungai Naram itu Petet Ali. banyak resepnya dari sini. Jadi pada umumnya ya boleh dikatakan ya hampir beberapa tatung Singkawang sifu-sifu itu Ya. ketika Dulunya Sinsei dia. ya memberikan bantuan kepada masyarakat ya tentang pengobatan, obatnya rata-rata diresep diambil di sini gitu. Ya. Karena itu resep mereka kan pakai herbal, Mm-mm. tumbuh-tumbuhan, Ya. dan juga resep-resep ini juga bahan-bahan obat ini sudah turun temurun, dan kebetulan juga kita punya bos ini mungkin leluhurnya dulu juga seorang sinsei dan banyak ketahui tentang obat. Akhirnya mereka itu konsen di bidang obat herbal ini, sampai hari ini bisa buka toko obat Chinese tradisional. Kemudian juga yang perlu kita tahu ya bahwa beliau ini generasi keberapa gitu di toko ini. Generasi Pak Chong Donga, Chong Yang Kung, garap ya, itu kakek saya. Berarti generasi ketiga. Generasi ketiga ya. Berarti beliau ini termasuk generasi ketiga yang mengelola toko obat Sentosa Ya, ini ya. Ketiga. Nah, berarti pembelajarannya mungkin dari kakek dulu Ya. kan? Kakek, kemudian masuk bapak, kemudian baru sekarang berdiri sendiri kan. Jelas ini bisa kita bayangkan kalau dulu waktu kecil kan ya orang tua kita usaha apa kan kita tetap ikut di toko Ya. dan juga dikenalin ini nama obat ini apa ini sudah di otak semua. Begitu tengok cium baunya, enggak tengok cium bau sudah tahu nih obat apa. Nah, Ini kira-kira herbalnya kalau herbal yang abang lihat itu udah tahu lah ya namanya itu apa, Ya. fungsinya itu apa. Ya, fungsinya harus kita tahu. Oh gitu ya. Harus kita pelajari. Ada alat bantunya enggak kira-kira? Alat bantu pengalaman yang pertama. Pengalaman lah ya, Pengalaman. bukan berarti harus ada satu aplikasi umpamanya. Ya. Oh, daun ini akan dapat menyembuhkan ini kan begitu. Berarti di sini ya dasarnya ya pengalaman, Kedua pengetahuan. ya Kita pengetahuan harus cari tahu. yang mungkin diturunkan dari kakek sampai ke orang tua ya kan. Sekarang nih saya sedang mikir gini, kadang-kadang sifu ini kan dari ada dewa nih yang dari dinasti apa yang sudah ribuan tahun ataupun berapa ratus tahun kan. Kadang-kadang dia tuh kasih resep, ada nggak yang bahannya tak ada. Ada. Ayo. Kalau yang resepnya udah obatnya dari Tiongkok, memang ada beberapa yang tidak dibebaskan gitu.
ada beberapa yang tidak bebas. Tidak bebas ya. Dalam arti itu kan herbal. Apakah di sini tidak pernah ditanam atau gimana? Tidak ada Tidak tumbuh. tidak bisa tumbuh. Mungkin di untuk gunung-gunung tinggi ya. Ini salju. Ah, ya. Mungkin daerah-daerah salju Bang Niko. Kalau ketemu masalah begini, solusinya macam mana? Masalah gini ya kita jujur saja, obatnya kurang berapa gitu, usahakan nanti yang cari itu cari sendiri lah gimana gitu. Tapi masih ada tapinya nih sahabat. Kadang-kadang memang sekarang dia kasih satu obat yang tidak ada, dan di sini toko obat mungkin di seluruh toko obat tidak tersedia ini bahan. Tapi Sifu masih punya jurus jimat. Ya. Nah, jimat itu bisa jadi obat loh. Pengganti dia. Bisa dia datangkan pakai jimat. Tapi untuk Sifu yang betul-betul Hebat. hebat. Iya, Kita Pak. sih tidak bilang Sifu tidak hebat. Kadang-kadang itu kan ini kan sesuatu yang sangat spesial sekali. Itu harus memiliki satu kemampuan untuk mendatangkan obat itu secara spirit. Oh, berarti obat yang didatangkan melalui spiritual. Jimat tadi. Itu pun dengan jalur dan itu dengan mantra yang spesial. Mungkin per obat itu mantranya lain-lain, tidak bisa sama. Gitu ya. Ya. Ini pernah terjadi, Bang. Pernah. Bahkan mungkin sering ya, bahwa terjadi satu resep itu kekurangan bahan obat A, B. Bisa disertai dengan itulah jimat ya. Nah, kemudian juga yang perlu kita tahu ya, pada umumnya resep-resep Sifu yang datang ini untuk pasien berpenyakit apa, Bang? Berbagai jenis deh. Iya ya. Berbagai macam. Misalnya apa tuh? Untuk sakit pinggang, rematik, capek-capek, susah tidur. Mungkin Yang- ada kan kebanyakan mau tanya sinse itu ada gangguan lo haus atau gimana. Oh, Nanti begitu. Dia tanya sinsa. Ya, Ya kalau memang kalau dalam masalah spiritual, kadang-kadang suatu penyakit itu tidak serta-merta memang penyakit dengan apa? Cuaca alam. Mungkin cuaca dan juga perubahan dalam tubuh yang bisa menyebabkan efek sakit. Kadang-kadang kalau memang ada gangguan hawa negatif, nah ini masalahnya serius sekali. Obat apapun yang dikonsumsi biasa tidak mempan. Ya, tidak mempan. karena ada ini Ada hawa gangguan spesial, gangguan auranya terganggu. Nah, makanya kadang-kadang kenapa perlu ada tatung, inilah dia fungsi ya. fungsinya. Nah, kenapa ada toko obat Chinese tradisional, Nah, toko obat Tionghoa tradisional? ya. Nah, itu juga mungkin salah satu ya ada sinergisitas ya, Bang Ya, Niko ya. jelas. Ada hubungan antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang kalau tubuh sudah terserang hawa negatif, kalau hawa negatifnya tidak kita bersihkan dulu, itu konsumsi obat apapun susah. Nah, tetapi kalau hawa negatif sudah selesai, itu pun mau lihat kondisi. Kalau memang efeknya sampai ke arah penyakit, harus lewat dokter, ataupun lewat makan obat, ataupun resep dari Sifu. Tapi yang paling penting hawa negatif itu dibuang dulu. Itu harus, kalau tidak akan mempan. Iya ya. Nah, kecuali kalau sakit kita memang sakit alamiah, kondisi dalam tubuh yang punya perubahan, ataupun kondisi iklim cuaca seperti sekarang ini banyak orang sakit karena apa? Cuaca ekstrim panas terlalu hebat. Makanya saya sarankan bos kita, dia sampai sembunyi di kamar tadi. Cobalah toko kita dikasih kaca, pintu roll, kasih AC. Takutnya nanti orang pikir kita jual obat mahal katanya. Hendaklah, karena kondisi sekarang bikin kita mau begini kan. Tapi enggak juga loh Bang Niko, itu secara psikologis, Ya. psikologis pembeli Ya. pada umumnya mengarah ke Ya, sana. tapi makanya saya jelaskan sekarang, karena kondisi cuaca memaksa bos kita harus begini. Jadi jangan Anda berpikir negatif. Ya, Nah. kita kan enggak mungkin mau bikin tulisan toko obat murah gitu. Benar. Makanya sahabat-sahabat, kalau suatu hari toko Sentosa mungkin atau toko obat yang lain bikin pintu kaca untuk masang AC, itu karena kondisi hawa sekarang yang sangat ekstrim, yang sangat bikin kita tidak tahan. Jangan dipikir wah, ini makin mewah mungkin obatnya makin mahal. Tidak loh ya, tidak kan? Tidak akan. Ini juga termasuk pelayanan ya. Ya. Dan juga Memberikan mungkin Anda sedang menunggu, itu pun enak. ya diberi kenyamanan ya, Ya. untuk konsumen Ya. gitu ya. Itulah makanya ini satu kekhawatiran. Nah, kemudian juga Bang Niko, kita melihat ya, untuk pasokan obat-obat beliau ini selain herbal apalagi? Kalau saya lihat di sana itu kan banyak yang udah jadi itu kan.
itu yang sudah diolah. Sudah diolah ini. Dari bahan herbal yang sudah diolah. Ya mungkin dia perlu dijadikan bubuk jadi bubuk. Kalau apa? Pil. Pil jadikan pil. Oh gitu. Ini dari mana yang bikin kayak gini? Apakah bikin sendiri atau memang ada Yang bikin dari kita sendiri. dari sendiri ya yang bikin yang olah ya dari herbal yang ada? Ya benar. Ada dukungan dari sahabat-sahabat tatung kita Singkawang yang mencoba untuk membuat herbal itu, Banyak juga. yang menitipkan ke sini. Nah, banyak. Nah, mungkin ini juga merupakan satu kreativitas di dalam usaha ya bagi sahabat-sahabat tatung yang mengerti dan paham. Ya cobalah sedikit-sedikit olah obat. Nah, sehingga ya bisa lebih lebih meluas ya. Ya. Lebih meluas dalam rangka untuk memberikan bantuan pada orang. Wah, ini saya lihat banyak ini ranting-ranting, Ya. kemudian racikan-racikan ya yang belum Itu bukan racikan, itu memang bahan obat yang sudah dibikin sedemikian rupa, yang tinggal dicampur dengan yang lainnya membuat satu resep khusus yang untuk penyakit tertentu. ya, karena bentuknya udah seperti ini ya itulah racikan Bang Niko. Ya. Ya. Nah, kemudian ada yang kayak garam tepung-tepung itu enggak tahu apa namanya. Ini pesanan Sinsang juga belum diambil. Wah. Dengan resep-resepnya masih di situ. Ya. Wah, ini ada pesanan sipu ya. Kita bikinan di sini dia pesan dikit tepung, begitu beginilah jadinya. Oh, gitu. Kalau bikin pil ya begininya jadinya. Oh, ini ada pilnya, ada tepungnya. Dan ya beraneka lah ya, sesuai dengan resep yang dibuat ya Bang ya. Sesuai permintaan. Sesuai dengan dari permintaan Sinsang. Sinsang ya. Nah, kemudian juga untuk ramuan-ramuan bagi orang penderita misalnya kena kencing manis, asam urat, kemudian termasuk sampai ke stroke itu ada enggak Ada. bahan-bahannya di kita sini? Bahannya ada. Ada bahannya ya, Penyakit umum itu. penyakit umum ya. Iya, ada. Berarti di sini juga menyiapkan bahan-bahan ramuan itu ya. Iya. Ya mungkin kepada sahabat-sahabat yang punya masalah kesehatan bisa coba-coba datang ke toko Sentosa, Bang. Saya ini begini-begini ada nggak obatnya? Mungkin kalau beliau sanggup kan beliau akan bilang, ya ada, ya kan? Iya. Berarti beliau ini juga menerima konsultasi ya Bang Niko ya. Ya bisa ditanyakan. Ya ditanyakan selain bisa konsultasi ke Sipu untuk lebih meyakinkan bisa juga Ya, konsultasi kepada owner dari toko Sentosa. ya toko obat Sentosa. Ya kalau ada yang mau ditanyakan nih sosialisasikan gimana pasien yang membutuhkan obat bisa dalam bentuk bubuk supaya gampang diminum atau pil kita di sini bisa siap. Oh, berarti di sini bervariasi ya Bang Niko ya. Yang jelas ya kalau untuk obat tradisional Chinese, dia tuh efek penyembuhannya itu kadang-kadang agak lambat. Ya. Nah, tapi lambat itu tuntas biasanya. Kalau kena sasaran. Kalau betul obatnya cocok dengan penyakitnya itu kena sasaran, dia tidak serta-merta 1 hari 2 hari selesai. Tapi begitu dia selesai dia sembuh total. Iya ya, zaman dahulu kala itu ya kita lihat di Tiongkok kuno sana. Ya. Zaman itu belum ada medis, dokter apa segala macam ya. Ya. Nah, sehingga yang berperan itu tabib. Ya. Obat mereka itu pada umumnya ya ramuan-ramuan seperti herbal ini Iya. juga ya boleh dikatakan manjur ya. Nah, Ya memang dulu tuh sudah manjur dan kita untungnya dan bersyukur masih bisa turun sampai ke generasi sekarang dan masih bisa berfungsi, dan tentunya dari zaman dulu sampai sekarang itu perubahan-perubahan sudah banyak terjadi. Ini sudah zaman modern, semua serba gampang. Iya. Sesuai dengan perkembangan zaman juga timbul banyak penyakit baru. nah mungkin juga sebagai pengingat Ya, ketika rumah kita ada di sisi kiri kanan muka belakangnya sebagai hutan. ya. Ketika menebas atau memotong itu hati-hati. Kenapa di sana banyak ramuan yang bermanfaat bagi untuk ya kan? Kesehatan. Ya untuk kesehatan kita. Nah sehingga nggak pukul rata tebas licin. Dulu pernah saya ditanyain, Bang, itu obat Chinese tradisional China untuk penyakit zaman modern
berfungsi tidak? Saya bilang berfungsi, kenapa? Walaupun penyakitnya modern macam mana yang rusak kan bagian dalam tubuh, itu organ kan pasti organ mana yang rusak. Nah, fungsi obat tentu bisa ke arah sana juga kalau tahu yang rusak itu apa. Ya, itulah makanya dulu ada yang namanya akupuntur. Ya. Sehingga setelah akupuntur baru ada pil atau obat yang diberikan. Kalau akupuntur itu arahnya lebih ke banyak ke aliran darah, saraf aliran darah. Berarti Dia mungkin untuk apa melancarkan peredaran darah di jalur-jalur tertentu gitu. Ya. Saraf-saraf tertentu mungkin apa kurang aktif atau juga apa penyumbatan. Nah, itu dia fungsinya di situ. Dapat memet phone. Ini untuk jadi bubuk sahabat. Ini bahan-bahan herbal dimasukkan ke dalam, langsung digiling gini. Jadi akhirnya jadi bubuk dia. Lah hang mai on mai yang nali kana. Hamo maison nganson. Ah, ini bahasa jadinya bahan ini nama Tempat penggiling. tempat penggilingan namanya nganson namanya. Kayak milik kayak kapal gitu ya. Nganson. Ya. Juga bisa olahraga. Ini pesanan orang nanti mau dijemur sampai kering. Oh gitu. Habis kering baru kita Bikin bubuk. bikin bubuk. Berarti ini masih mentah lah ya? Masih mentah ya, Masih basah. mentah ini. Pesanan singsang ini. Oh, ini berarti resepnya ya? Iya. Pengolah jadi Yang tepung. agak keras ya, pengolah tepung untuk Di blender yang keras itu. Untuk Oh, blender kayak yang gini keras. nih ya. Nah, ini rata-rata ada resep. Ini mesin apa nih, Bang? Mesin apa ini? mesin pil. Pil ya? Buat manjun. Oh, bikin majun ya. Nah, Oh, berarti gerakan begini nanti dia akan keluar di sini. ya, masukkan sini, cetak, Ya. nanti keluarnya di sini. Oh, keluar di sini. Oh, ini tempat keluarnya ya. Oke. Oke ya. Heeh. Ini untuk apa? Asma atau Untuk pinggang juga. pinggang ya? Penyakit Rematik pinggang, pinggang. rematik pinggang ya. Oh, ini rata-rata pakai model direbus ya, Di kebanyakan sih untuk direndam. rendam ya. Sebenarnya manusia yang sehat itu harus punya 3 lancar. Iya ya. Apa tuh kira-kira Bang Niko? Apa itu Bang 3 lancar? Jalan. Napas lancar, peredaran darah lancar dan buang tuh lancar. Itu sudah sehat. Itu berarti kode awal untuk sehat ya. 3 lancar itu kalau menurut saya. Napas mesti lancar, peredaran darah mesti lancar, dan buang juga harus lancar. Ya kalau salah satu mampet, Oh, nggak bisa, tetap tidak jalan. Ganggu ya. ya terganggunya akan muncul panas dalam. Panas dalam efeknya Itu sistemnya saya loh ya. efek panas dalam juga bisa menimbulkan beraneka macam penyakit ya kan. Nah, awal mulanya penyakit itulah panasnya. Panas dalam ya. Ini makanya kita mengingatkan pada sahabat kita ya, tolonglah dalam beraktivitas sehari-hari juga harus mengenal waktu, ada waktu Sebenarnya istirahat, makan manusia- minum diperhatikan. Ya. Sebenarnya kita Pola makan. kita tuh sudah dikaruniai oleh Tuhan itu pikiran, akal, dan segala macam yang mendukung kita tuh selalu sadar kan. Tuhan sudah menciptakan siang sama malam. Siang itu memang kita beraktivitas, malam itu istirahat. Makanya orang tuh harus cukup istirahat supaya tidak banyak macam-macam yang timbul di tubuhnya. Iya ya. Tapi aku lihat sahabatku namanya Nikokan ini kerjanya itu siang dan malam. Malam dia kerjanya lain, siang dia kerjanya lain. Ya, intermezzo aja. Ya, on time terus. Ya, intermezzo aja ya Bang Niko ya. Oke. Ya sahabat, ini sedikit info tentang obat-obat Chinese. Ya, memang sih segala sesuatu kalau namanya kita tuh sudah tidak sehat itu mesti lihat sakitnya apa. Kalau cuma pusing kepala itu mungkin gampang, tidur bisa lepas. Tapi kalau yang agak memang menyusahkan kita itu harus konsumsi obat. Nah, makanya lewat info hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada sahabat-sahabat, mungkin ada daerah-daerah tertentu yang sangat susah sekali mencari toko obat Chinese tradisional. Tapi bisa Anda telepon ke kami di Singkawang, kami bisa bantu ya. Kalau ada resepnya, kita bisa kirim. Ya, tenang saja. Makanya jangan ragu-ragu. Sering-seringlah kita ke Singkawang. Pasti ke
singkawang.